Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada Bang Re. Halo Bang Re. Halo, baik. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang ya. Makasih banyak nih Bang sebelumnya udah datang-datang jauh ke tempat ini Bang ya. Dan Bang Re juga punya usaha nih Bang ya. Ya. Yaitu apa tuh Bang? Jaket-jaket import sama jual beli outdoor. Misalkan teman-teman mau beli itu apa sih Bang? Kalau di Instagramnya ada Bray_work dan akun Facebook kita Ray pakai Y ya, Ray. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Re mau cerita di gunung mana nih Bang? Karena ini perdana ya kita kesini, kita nyeritain ke yang terdekat dulu, ke Gunung Gede. Gunung Gede berarti ada di daerah Bogor, Jawa Barat Bang ya? Jawa Barat. Oke, kalau boleh tahu Bang sedikit aja Bang kisi-kisinya. Ngalamin apa tuh Bang? Kita tuh kesasar ya. Kesasar, ada beberapa teror, ada beberapa penampakan. Di situ ada sedikit clash antar tim. Akhirnya kita bersatu kembali ketika kita nemuin jalur dan kita tersesat 3 hari. 3 hari. Sorry Bang, pada tahun berapa tuh Bang? Tahun 97. 97. Salah gini. 97 Bang. 97. 1997. Iya. Nah, teman-teman udah pada lahir belum tuh? Nah. Karena openingnya udah terlalu lama nih Bang ya. Ya. Gimana kita langsung masuk cerita aja nih Bang. Boleh. Boleh Bang, kita sikat Bang ya. Siap. Siap. Ngopi horor segera dimulai. Kejadian kali ini saya alamin tahun 97. Saya udah masuk SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kebenaran emang saya tuh punya tim pendaki selalu berempat nih. Selalu berempat? Selalu berempat. Dan udah pernah dibahas di channel sebelah gitu. Tokohnya semuanya sama. Kita naik selalu berempat nih. Kalau di pendakian awal tahun 96, kita ngedaki lewat Cibodas, turun di Gunung Putri. Nah, tahun 97 kita nyoba dari Gunung Putri menuju, awalnya mau turun lewat Cibodas, gitu awalnya, gitu. Tapi setelah kita ngecamp di Surya Kencana ke Puncak Gede, terus turun lewat pertigaan itu ya, antara Kawah mau turun ke Kandang Badak sama ke Pangrango. Nah, di situ muncul ide tuh, teman. Kita coba yuk ke Pangrango. Ayo. Kira kita berempat mutusin, oke, kita naik. Kita cek logistik. Ternyata logistik tuh banyak nih. Logistik banyak. Aman lah. Kita udah bermalam di Surya Kencana itu 1 malam. Turun, kita lanjut bablas ke Puncak Mandalawangi. Nah, di Gunung Gede Pangrango nih. Nah, saya nggak ngebahas tentang pendakian mau naik ke Pangrango dulu nih. Ya. Awal mulanya nih dapat gangguan itu ada di Surya Kencana. Seperti cerita sebelumnya yang pernah di channel sebelah tuh, kita ngecamp di tempat yang sama tuh. Nah, di malam itu entah kenapa gini ya, boleh sebutin nama temen boleh, gak? Nah, nama teman saya ini Aming. Di tempat 1 tahun yang lalu di tempat yang sama kita ngecamp, dia kesurupan. Gitu. Kita pikir kan bercanda nih. Saat itu tahun 97 pendaki nggak kayak sekarang. Masih terbatas lah, nggak banyak lah. Aming ini kesurupan. Akhirnya kita sadari nih, kesurupan lagi, terus ditolong nih sama ini pendaki-pendaki lain tuh yang ada di sebelah kita lah. Kita ngecamp itu deket tanjakan mau ke arah ini Puncak Gede. Iya. Pokoknya ke sana ke pintu apa? Mau arah Salbintana. Ya, kita nggak jauh dari situ. Setelah kita lalui ini malam ya penuh ini ya. Teror. Ada teror. Si Aming ini
ngomong ke kita. Cuma kita nggak ngerti nih bahasa Sunda. Kalau diartin sih kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Oh, ini ada apa nih? Teror tahun lalu berkelanjutan di sini. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa kan. Akhirnya kita laluin sampai pagi, nggak terjadi apa-apa tuh. Aming udah sadar. Kita masak-masak, langsung sampai tetek ke Puncak Gede. Sampai Puncak Gede, Aming ngerasukan lagi. Kita bingung tuh. Berkali-kali tuh bang ya? Berkali-kali. Maksudnya kita bertiga ini, ada Bamba, ada Polan. Kita nanya, ini ada apaan sih? Kok dia gini mulu? Yang kita takutin, dia lompat ke sisi kawah tuh. Oh ya kawah. Iya, sisi kawah kan cuma dibatasin pakai tali besi apa tuh ya? Pakai ya besi jembatan itu ya. Ya. Di situ kita karena pagi ada beberapa pendaki tuh pada muncak lah di situ. Disadarin, ini ngomong Sunda lagi nih. Terus ada yang ngartiin, "Bang, turun." Ya, kita mau turun nih. Kayaknya nggak kondusif nih, teman gue begini mulu, ada apaan gitu. Setelah Aming sadar, kita turun nih. Nah, sampai di pertigaan itu tuh. Yang antara Pangrango, Kawah, Kandang Bedak. Entah kenapa dia ngajakin ke Pangrango dan kita bertiga iya aja. Sebenarnya kita mau turun. Alasannya sih kan kita belum pernah naik Pangrango nih. Nah kita naik nih sekitar 200 meteran lah, 200 meteran. Itu kita ketemu pendaki lain tuh, nyusul kita nih. "Bang, mau kemana?" "Gue mau ke sana, ke Pangrango." "Ayo bareng bang." Itu rombongannya ada 2 rombongan, jadi digabung sama rombongan kita nih 3 rombongan lagi nih. Seperti tahun lalu kita naik, ketemu 3 rombongan dari 3 tempat yang berbeda. Dan semuanya belum pernah naik Pangrango. Semuanya tuh bang? Semuanya belum pernah naik Pangrango. Jadi ya kita nekat lah, rabas nih. Nah di situ nggak terjadi apa-apa. Aman ya? Aman. Nyampe puncak Mandalawangi itu siang lah kita. Siang. Camp, nggak ada masalah apa-apa. Tapi menjelang sore kita sudah wanti-wanti nih bertiga. Takutnya nih dia kerasukan lagi nih teman kita nih. Si Aming itu? Si Aming. Sore itu kita lewatin, nggak terjadi apa-apa nih. Si Aming masuk malam sampai jam 8 lah, nggak terjadi apa-apa. Nah setelah jam 8 kerasukan lagi. Kerasukan. Berarti udah 3 kali kerasukan? 3 kali kerasukan tuh. Akhirnya, nah ini rombongan yang ngikut kita nih dari Cipete sama satu lagi di apa tuh daerah Priok tuh. Warakas? Bukan. Apa yang jual-jual ikan? Pasar roller? Bukan. Bukan. Yang jual-jual banyak ikan-ikan lah tuh. Dari situ lupa ya. Iya. Nah, dia nolongin kita nih. Nah, Bang. Ya, kita bilang, teman kita kayak gini nih, Bang. Udah bingung nih. Udah kita bantu jaga. Nah, malam pertama di Puncak Mandalawangi, kita ngecamp. Bagi tugas nih. 2 tidur, 1 jaga gitu. 2 tidur 1 jaga. Kita jagain Aming nih. Beneran saya tidur duluan nih sama si Polan. Bamba ini jagain kita nih bertiga. Masuk sekitar jam 11 malam lah. Bamba bangunin kita. Bangun. Ada apaan? Tuh lihat. Dia balik badan. Ini kan punya tenda ya, belakang tenda. Si Aming ini balik badan, tuh komat kami di situ. Akhirnya kita baca-bacain tuh, sebisa kita. Sadar lagi, sadar itu nggak cepet. Sekitar 15 menit, kita gitu sadar, kita baca-baca ini. Akhirnya kita tanya ke dia nih, lu ngapa sih? Begini mulu. Nah dia nyeletuk, ada yang ngikutin gua. Kok ngikutin lo? Iya. Siapa? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Dia di mana? Dia ada di sebelah lu. Di sebelah saya nih. Berarti di dalam tenda. Iya. Karena kita udah lelah, capek, ditambah dia ngomong kayak gitu, ya sedikit kalut lah gitu kan. Kalau orang dulu tuh ngasih kode gini, Q. Ya, betul. Q, gitu. Q. Gak makin lama. Gak makin lama. Q. Tenda sebelah, dua-duanya keluar.
Dibalas, kiu, abang, kiu. Sampai 2 orang, temenin gua nih, begini lagi. Ya bang, nah sadar lagi nih Aming. Akhirnya kita putusin buat begadang nih, sampai terang lah, sampai terang. Sampai pagi. Mau nggak mau, jadi kita bawa buku Yasin, kita masukin tuh ke badannya Aming. Yasin kecil bang. Yasin kecil. Ya kita kan nggak tahu apa-apa nih. Aduh masukin lah, kalau aja nggak terjadi apa-apa nih gitu. Masukinnya di. Ya alhamdulillah sih nggak apa-apa. Di basket itu nggak apa-apa. Sampai datang pagi tuh. Nah datang pagi gantian nih, kita capek, kurang istirahat atau kurang tidur. Kita tertidur nih. Begitu sadar nih, udah bangun setengah 10 pagi lah. Bangun, Aming hilang. Kita cari-cari tuh di sekitaran puncak Parangga tuh. Dia kemana nih? Oh, dia turun apa kemana? Karena kita belum tahu jalur tuh. Kita cari segala penjuru, ketemu. Tapi dia lagi jongkok. Si Aming. Jauh dari tenda bang? 20 meteran lah. Agak nurun ya. Agak nurun ya. Kan, ya kalau di puncak itu kan pohonnya nggak terlalu tinggi ya. Iya betul. Ada dia tuh, wah nih teman gue nih tarik. Lu ngapain lu? Nah dia sadar tuh. Gue juga bingung, dia jawab gitu, gue juga bingung, gue ada di sini. Terus dia ngomong, lu jangan lewat sini lagi. Maksudnya gimana? Kita bentar lagi turun nih. Enggak, pokoknya lu jangan lewat situ lagi. Maksudnya gimana? Jangan. Akhirnya kita terdiam nih. Kita koordinasinya sama 2 tenda sebelah kita nih. Ini gimana ya? Nanganin teman kayak gini ya? Ikutin aja dulu bang. Jujur aja, gue gak ngerti nih yang ditunjuk dia nih kemana. Akhirnya siang kita terabas tuh, habis makan siang packing. Nah kita turun tuh ngikutin arah dia tuh. Kebenaran 2 regu ini ngikut kita juga tuh, ngikutin. Lu yakin mau nemenin gua nggak maksa nih. Gitu. Lu punya logistik ya? Ada bang, logistik. Ya udah, mau bareng-bareng. Kita terabas tuh turun. Kita ngeliat ada, kalau sekarang dibilang Gunung Mas Sigit ya? Ya, oh di arah Mas Sigit. Iya, ke arah situ tuh. Kita dulu nggak tahu, kita kan taunya gede Pangrango. Ternyata dari balik situ, loh ini, itu yang di itu kali ya, dari balik Surakencana itu kali ya. Kita ikutin tuh jalan dari siang sampai sekitar jam 4:30 tuh. Kita kok nggak nyampe ke bawah. Kita itu jalannya bukan jalan ya, setengah berlari. Kan turun tuh, ya? Tapi ketemu jalur. Tuh ada jalur. Walaupun tertutup, kita tebas pakai golok, ada jalur lagi. Ketemu jalur nih. Sore itu kita break makan. Sore makan bareng-bareng kita makan. Ini gimana bang? Mau camp bagaimana? Itu serah. Kalau mau camp, kalau mau lanjut, secapeknya aja kita turun. Nah kita akhirnya lanjutin tuh turun. Sampai bener capek kita berhenti koordinasi. Udah di sini malam ini kita ngecamp di sini. Kita nggak tahu tuh shelter apa, kita nggak tahu. Itu lain tuh malam itu dengan posisi tenda ngelingkar begini semua. Jadi pintunya ada di sini. Iya. Ini 3 tenda. Pintunya ngadep ke tengah sini semua nih. Ke tengah semua. Jadi kalau dilingkarin kayak buat api unggun lah. Iya. Buat ngopi-ngopi depan tuh ya. Ya betul. Ini proses malam itu nggak mudah tuh. Nggak mudahnya karena si Bamba, teman kita nih, dia ngebisikin sesuatu ke Polan. Polan nyampein ke kita, ada apaan? Itu siapa? Kata. Siapa? Gua nggak bisa lihat apa-apaan. Lu kalau ketemu gituan, jangan diomongin. Tadi di sono nggak apa-apa. Lu nanya kayak gitu. Bukan. Ini kan kita masih di atas. Jangan ngomong kayak gitu. Lu risih nggak? Gue risih banget katanya. Ya kita netralisir teman kita nih. Lu tidur deh. Otomatis nih 2 teman kita nih tidur, 2 kita berjaga. Udah tengah malam ya, masuk malam tuh. Ya kita hendak gerak lah, ngobrol sambil bikin teh, ngobrol. Tenda dari anak apa yang periuk itu keluar 2 orang tuh. Ari, bang teman gua ngapa nih bang? Di dalam tenda. Jadi leher itu diginiin sama teman saya nih, satu. Kita pegang kakinya nih, bacain. Itu nggak sembuh tuh bang. Wah keluar kita bingung tuh. Ya anak Cipete keluar nolongin. Bang ini gimana nih? Gua nggak tahu nih. Kenapa? Di tengah kekalutan itu ada suara ketawa dari atas pohon. Tak ngelengking tuh.
Kita semua denger kok, ini kayak ada yang nggak beres dah. Kok setiap gue naik ke sini, gue kena mulu dalam hati kita gitu. Ada apaan sih? Apa ada yang salah di kita gitu? Ya, kita briefing kecil di dalam tenda itu, kita ngobrol. Mau nggak mau, kita harus ikutin jalur nih, apapun yang terjadi. Di situ ada sedikit clash ya, Bang. Kalau tersalah jalur, lebih baik kita balik ke atas. Oh nggak bisa dong. Ini udah jauh. Kalau misalkan ukurannya sejam juga kita nggak mau balik ke atas. Iya. Belum tentu jalurnya kita apa. Sama ya. Sama. Kita lewatin tuh malam itu, ada beberapa gangguan. Nggak ada yang bisa kita lakuin kecuali baca-baca di situ. Kalau nggak baca-baca, lebih baik diem, tidur. Kita gantian. Satu tenda di Anak Priok itu diisi semua anak Cipete. Mereka udah ketakutan. Ada yang di luar ngobrol. Dia bilang, gantian. Ini anak Cipete kenapa pada kabur? Nah, terornya pindahnya ternyata ke situ. Ke dia. Mereka berhamburan. Bang, gue tidur di tenda lu, silakan. Pokoknya bagi-bagi aja. Ada yang di sini, ada yang di tenda gue, gitu kan. Orang ketakutan, Amang itu kan kelihatan dari mimik sama gerak-gerik ya. Ya betul. Ngomongnya agak terbata, gemeter ya. gitu ya. Bukan dingin ya? Iya. Bukan dingin ya. Kita perhatiin ya. Ini orang bohong apa enggak ya? Tapi sambil ngobrol dia tuh nempel gini. Bang, gue di tengah dah. Ya udah sini di tengah. Kita tahu dia mau cerita cuma nggak bisa. Sampai datang masuk subuh lah. Nah, baru mereka pada istirahat tuh tidur. Udah gantian. Masuk pagi lagi nih, Bang. Berarti, pagi. Ya, hari ketiga. Dari malam kedua, air itu udah habis. Air yang dibawa sama rombongan Bang Ray itu Habis. Jadi kan kita pakai selama begadang nungguin si Aming yang kesurupan nih. Pakai. Kita sadarnya tuh, lah, air kemana? Nah minta nih sama ke tenda dia, gue bagi air dulu deh buat masak. Nah ketika pagi kita sadar semua, logistik ada, airnya nggak ada. Ini gimana nih Bang? Dari semalam juga gue udah nggak ada air. Terus gimana? Ya kita turun. Pokoknya patokannya misalkan ketemu mata air, di situ ada jalur. Dia bilang, so tau lu Bang. Bukannya gue so tau, barangkali aja kayak begitu. Yaudah kita sisirin aja dah. Akhirnya pagi itu kita nggak sarapan, nggak minum, nggak makan, nggak packing. Kita nggak mungkin berdiam di situ terus. Kita jalan nih Bang pagi banget tuh. Sekitar jam 6 lewat dah. Kita turun tuh. Kalau pikiran kita sih, kita udah jalan sekitar sejam lebih nyusurin. Tanpa kita sadari, kita di situ lagi. Di tempat yang semalam itu. Di semalam itu. Sadarnya itu, kita patokannya pohon Bang. Patokannya pohon. Sama ada bekas pasak. Kalau dulu tenda kita kan tenda pramuka tuh Bang. Iya. Pasak dari kayu berarti. Iya. Dah, ada pendaki lain nih. Ini bekas gini ya nih, tancep-tancepan. Wah, iya. Cuma pas kita pada istirahat, itu pada saling tengok-tengokan. Dalam hati kita, ini mah tempat yang tadi kita ngecamp. Ya. Tenda lu di situ, tenda lu, dan ini tenda gua. Oh kita di sini lagi ya, sekitar sejam tuh Bang. Kita diem, nahan rasa haus. Udah kita turun lagi nih Bang. Biar nggak ada clash, kita pelan-pelan nih. Turun, sekitar sejam lagi kita turun, ketemu jalur itu lagi Bang. 2 kali nih. Wah, ini nggak beres nih. Nah, akhirnya kita berkumpul nih. Gini aja deh. Kita bikin tanda. Tanda apa? Cari sesuatu yang bisa kita tumpuk di tempat yang udah kita jejak yang tadi nih. Kita nyari ya bebatuan gede, kecil, kita tumpuk tuh kayak punden berundak ya. Kayak gede, kecil. Nah, kita jejak-jejak nih ke atas. Itu buat tanda tuh Bang. Pokoknya nih tempat udah gue lewatin gitu. Kita nggak mau ngambil pusing. Kok gue dikederin gitu kan ya. Setelah kita bikin nih tanda-tanda, kita turun nih. Kali ini kayak lebih lama, sekitar 2 jaman kita turun nih. Udah mau mulai siang tuh Bang. Iya, tapi kan hutan ya. Batas matahari itu nggak masuk. Kayak gimana ya? Kalau misalkan di jalur-jalur pendakian tuh,
pohon banyak, cuma matahari nggak masuk, ketutup pohon tuh. Saking padatnya pohon ya. Saking padat pohon. Kita merhatiin, cuma saya itu nggak merhatiin langkah kita ke atas, nggak. Kita kan turun, nunduk aja. Sekitar rujuman tuh, nah dalam hati kita nih, wah kita udah nyasar nih. Terus nyeletuk teman, kali ini ketemu jalur nih kita bro, gitu. Kita diem aja dalam hati. Nggak lama dia ngomong, ada akar, kita ngelewatin. Oh bukan nih, ini bukan tempat yang tadi, ini tempat baru nih jalur. Nggak lama sekitar semeter 2 meter lah. Nah dari kejauhan kita ngelihat, ya batu itu lagi. Kita mendekat nih, bang, gimana nih bang? Kita samperin, tanda itu kita ketemu lagi. Kita berarti 3 kali ada di situ. Itu hari udah mulai siang ya. Karena kita nggak sarapan, kita nggak minum, mulai nih bang, emosi. Mulai ya. Dari beberapa pendaki ini mulai emosi nih. Ngomongnya udah kasar. Itu sangat kasar. Mereka nuduh tim kita nih, gara-gara gue ngikutin lu nih, gue jadi kayak gini. Nah teman kita kan emosi, maksudnya ya kita misahin. Kalau keadaan kayak gini jangan salah-salahan. Apapun yang terjadi kita harus bersatu. Nggak bisa, kata dia, nggak bisa. Ini gimana? Lu harus tanggung jawab. Dan gue aus. Nah, kita ngasih tahu, sabar bang, kita semua aus. Kalau mau lapar makan, logistik kita banyak bang. Nggak, kita butuh air. Nah karena kita pernah ikut pelatihan, baru ingat tuh bang. Oh iya, udah siang nih. Ngambil kantong plastik bening, kita masukin itu bang, daun kering, cari daun kering, kita tiup, ikat, miringin. Ya matahari nggak terlalu banyak lah. Masuk. Wah kena nih, pokoknya kena sinar matahari lah. Ada embun tuh bang di plastik. Wah ini air nih, kita buka tuh. Weh ada embun nih. Dijilat tuh bang sama temen. Tuh rasa seger bang. Kita juga nyobain. Wah enak juga ya. Mereka pada, gue bagi dong. Tapi nunggu ya. Ini gue gantian. Air tuh nggak banyak bang. Nama embun gimana ya? Ada misalkan kantong nih, ya seginilah. Sedikit lah. Masa kita minum dikit. Yang penting ini basah nih bang. Oke siang itu kita lewatin. Karena satu kantong kita ganti-gantian tuh. Sampai dijilat-jilatin tuh sama temen tuh. Tapi tetap emosi tuh masih meledak-meledak. Nah mulai masuk sekitar habis johor lah, sekitar jam 1-an. Ini mulai delusi berlebihan nih. Anak Cipete, anak Priuk, tim kita nggak ya? Mereka udah delusi berlebihan nih. Ngomong ngaco, wah, ngomong udah kasar. Sampai masuk waktu sore, pecah semua emosi di situ. Mereka pada cabut senjata tajam ke kita. Namanya orang dehidrasi, delusi berlebihan, mereka nantang kita mau ngebunuh teman saya nih. Gue butuh darah lu, gue aus. Wah ini bukan dia nih. Bilang, oh nggak kayak gitu bang. Ketika dia hunus senjata tajam, ya kita juga hunus senjata tajam. Dia bilang, bener-bener sangat panik tuh bang. Ini masalahnya hidup dan mati nih. Jujur aja, saya waktu itu diem, saya nunduk aja. Tetap saya disalahin nih sama ya pendaki dari Cipete, pabrik, saya disalahin. Kalau itu rombongannya. Nah, kata temen saya nih, gua nggak maksa lu ngikut kan kemarin dari puncak Mandalawangi. Nggak boleh mau ngikut. Dari bawah juga kan, dari pertigaan, gue juga nggak ngajak lu. Kita kan sama-sama ke puncak. Ketika gua nerabas ke sini, gua nggak tahu. Kira ya begitu aja lah. Atau kita diam. Nih maunya gimana? Nah di situ voting. Nah karena saya nggak mau disahin lagi, teman saya voting. Udah siapa yang mau tunjuk jalan? Nah 2 tim ini nunjuk, karena lu yang mulai, lu yang harus tanggung jawab. Udah, nah, nyolek gimana? Ya dia terusin aja. Lagi udah jam segini nih tanggung. Malam itu kita nerabas, pakai lampu badai ya, pakai lampu minyak tuh, pakai minyak tanah. Jalan tuh. Kalau udah lelah kita nggak tahu itu di mana bang, kita nggak tahu. Udah di sini. Kita udah ngebuka tenda, nggak buka tenda. Kita tidur ya gelar itu aja, matras, tenda kita tuh kita jadiin alas di situ. Terus kita kasih garis-garis nih buat tanda. Kita masih di tempat yang sama, cuma
mereka di sana. Nah kita di sini nih. Kita nggak tahu nih malam itu ada apa lagi nih, gitu kan. Jujur aja tim kita nggak ada yang ngelihat. Tapi ketika lewat tengah malam, nah itu beda. Itu beda. Kita semua bangun tuh. Nah suara yang kemarin ketawa itu ada lagi di situ dengan suara yang sama. Kita bangun. Yang melengking itu bang? Melengking. Kan kita bikin, jadi ya maaf ya, kita nebangin pohon nih. Kita bikin api unggun lah buat ngangetin badan. Pertama kita dehidrasi, kita belum makan. Masa iya badan kita kedinginan di sini? Kita bikin api unggun nih bang, sebisanya pohon-pohon yang kita tebangin tuh kita kumpulin di situ tuh buat ngangetin badan. Ketika kita lagi istirahat nih, nggak tahu mau ngapain, suara itu ada lagi ketawa. Kita pindah posisi nih bang, tim saya. Gue pindah posisi. Lu mau kemana? Jangan lari. Bang, gue mau lari kemana? Ini udah malam. Gue nggak mungkin nunggilan lu. Gue mau pindah posisi aja. Ya terserah. Udah pada emosi tuh bang. Kita nggak ada yang tidur tuh bang. Nggak ada yang tidur. Semuanya bang? Ada beberapa sih tim kita nih nggak ada yang tidur. Nggak tahu tuh udah jam berapa, kita nggak tahu. Kita udah kalut, udah capek. Tahu waktu lah bang ya. Ya. Kita mau ngapain nih? Ngerokok tuh nggak enak bang, nggak ada air. Gimana ya? Dari kemarin tuh kita nggak dapet air nih. Ngerokok, nggak minum, nggak enak. Nggak ah. Ya kita mau sendagurau juga bingung. Suara itu datang lagi. Dengan suara lengkingan. Kita diem lagi tuh. Terserah deh. Mau diapain dalam hati, terserah. Gue mau turun. Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf. Nah mulai masuk udah mau fajar kali ya. Langit kan agak beda gitu ya. Kayak ini mau pagi deh gitu. Kita lemas tuh. Karena semalam kita pindah posisi, beku nih. Ya ini apaan sih? Kok dingin banget? Bentuknya pipih tuh bang. Bentuknya pipih. Lonjong itu. Kita nggak tahu. Ketahuan itu pagi. Nah mulai merah-merah. Mau subuh kali itu ya. Tidur. Tanpa sadar. Kita tidur tuh. Semua tidur bang. Bangun pagi. Masih pagi juga. Kita dapat beberapa jam tidur. Melek. Loh. Gue di mana ya? Gitu. Gue masih di gunung nih. Ya kebenaran. Ya teman kan tidur gini. Ngiler gitu ya. Sama-sama melek. Masih sini ya? Udah pagi nih. Sambil lihat-lihatan gitu. Ternyata nih dua rombongan ini mundur ngeliat kita. Ngapa nih dia? Ya lu, kita merhatiin ya. Kayak jijik lu ngeliat gua. Kita bangun kan tuh berempat. Nah apa ya? Pas kita nengok begini. Lah itu kayak ini ya, kayak makam ya. Kayak kuburan yang masa sih? Kita diri tuh bang. Ternyata dari tempat kita rebahan di sini nih sampai ke sana ada empat. Bentuknya tuh apa? Batu-batu lonjong, ada nisannya gitu kayak batu gimana? Pipi panjang tuh. Loh, tanah ini untung nggak kita injak nih bang. Tanah gundukan itu? Ya, tanahnya rata bang. Rata. Cuma ada batu. Nah di situ kayak nisan gitu bang. Nggak panjang. Kayak itu kayak batas gitu ya. Ini pala ini nisannya gitu. Lah, gini ya nih. Kayak kuburan. Kita karena ngeliat ekspresi mereka yang mundur, ya kita juga kaget. Buset, kayak kuburan ya. Wah kacau nih. Kita minggir, kita berdiri, perhatiin dengan jelas gitu ya. Wah iya kuburan. Kok gua ketemu ginian ya? Kau ke sini ya? Apa iya mah di atas gunung ada ginian? Dalam ketemu jalur tuh bang. Tanpa ada komando kita angkat semua bang. Pagi. Pokoknya patokan itu jam 9 matahari udah mulai kelihatan. Bikin itu lagi tuh. Apa? Yang air sama apa? Ya. Daun kering. Ya, kali ini saya paling depan. Jalan nih udah tertati-tati nih. Wah, terang nih. Hup. Dia maksa tuh. Gue minjem plastik lo. Kita kasih aja. Ya, lu buat aja sendiri. Saya maju nih. Saya sama 4 teman saya nih. Udah lemas banget. Tanpa saya sadar nih, saya kayak nginjek becek-becekan gitu bang. Ya nginjek becek-becekan. Apa nih? Hayalan gitu ya. Gitu. Wah kayaknya air deh gitu. Wah becek-becekan. Itu kecil tuh. Kayak air. Begitu pas saya deketin, saya paling depan nih. Teman saya istirahat, saya jalan ke depan. Air. Nah saya taruh tas, tampak gini.
Gue ngigo sih. Iya, kalau tuh mimpi bang ya. Iya, tapi udah terang bang. Oh, terang. Terang. Nah kita ngedeketin ini mata air. Kalau emang nih air, gue minum nih. Nah sebelum kita nyendok ini, kuping kanan ada yang bisikin, baca Bismillah. Kirain teman. Loh, siapa? Kita nengok gini. Ini bode lo, siapa gimana? Kita nunduk lagi, baca Bismillah 2 kali itu bang. Temen jaraknya jauh bang. Kan mereka pada lemas. Karena abang nggak paling depan tadi ya. Saya paling depan. Wah, 2 kali ditegur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita ngomong tuh, saya cuma minta air. Saya dari kemarin nggak mau minum air nih. Udah, pas kita pegang, bener tuh bang air. Kita basuh gini. Nah ini kan tidur kan di antara tanah sama batu itu tuh semalam tuh ya. Ini tanah bang, kan kalau air digini tuh coklat. Iya, coklat. Aku gini. Wah, bener nih air nih. Ada botol mineral, kita potong tuh. Buat nyendokin gini nih bang. Mata air kecil bang. Masukin ke botol minuman. Saya minum dulu nih. Nyendokin. Dapat 3 botol. 1 saya taruh tas ransel, 2 saya bawa ke teman saya. Lu mau minum gak? Dia ngeliatin ya, kayak orang gak percaya. Gila lu ya? Kok gue gila? Gue gak gila. Gue mau ngasih lu air. Tahu-tahu teman bangun, lu jangan ngumpetin air. Lu duduk dulu. Gue mau ngasih lu air, buka mulut lu. Dan ketika dia buka mulut, saya buka botol nih. Dia diam, saya kasih aja. Wah bener, lu dapat dari mana? No, ada mata air di depan no. Gue bilang, ntar gue ceritain lah. Gue bilang, ini lu minum dulu. Nah saya samperin teman saya satu lagi. Lu mau minum gak? Dia diam ya. Nih minum. Ketika dia minum, dia nunduk. Lu ngumpetin air ya? Pasti ngomong kayak gitu bang. Masih sempet-sempetnya ya ngomong gitu ya. Tapi pas minum, jemput teman saya lagi minum. Akhirnya saya kumpulin, gimana? Masak yuk, lapar gue. Ya terserah. Tapi tolongin dong yang itu tuh, kesian. Udah, itu sendokin air. Akhirnya kita sendokin air, kita samperin ke mereka.